Teman-teman semua, seluruh pelaku usaha UMKM di Indonesia, mari kita mendukung petisi pajak meminta pemerintah untuk memperpanjang PPh final UMKM 0,5%. Yang sudah sederhana, janganlah dibikin rumit dan sulit. Sesuai Peraturan Pajak PP 55 tahun 2018 bahwa PPh final UMKM 0,5% untuk orang pribadi ya, itu hanya dibatasi 7 tahun saja teman-teman, yang mana akan berakhir di Desember 2024 ini. Nah, saya mengajak teman-teman untuk kita sama-sama meminta pemerintah untuk memperpanjang atau mempermanenkan PPh final UMKM 0,5% ini. Tidak hanya 7 tahun ya, tetapi selama-lamanya. Teman-teman dapat menandatangani petisi ini dengan cara langsung masuk ke website ya, www.change.org/petisi pajak huruf besar semua, www.change.org/petisi pajak huruf besar semua, atau Anda bisa scan kode QR di layar video ini. Teman-teman, mari gua sharing aja ya, ini bagaimana perhitungannya atau pemikirannya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan akibat berhentinya PPh final UMKM 0,5% ya. Langsung gue share buat teman-teman nih. Jadi seperti ini teman-teman ya. Siapakah yang akan diuntungkan dan siapakah yang akan dirugikan kalau PPh final UMKM ini berhenti ya atau selesai 7 tahun bagi orang pribadi. Kita lihat ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan dan bagaimana keterangannya. Yang pertama ya, bagaimana dari sisi wajib pajak. Wajib pajak itu akan dirugikan, teman-teman ya. Udah pasti ya, wajib pajak akan dirugikan. Yang pertama adalah dia mesti bayar konsultan pajak yang sebelumnya mungkin dia bisa kerjain sendiri, dia bisa bayar sendiri, tapi sekarang dia akan butuh konsultan pajak. Yang kedua, dia butuh bayar akuntan. Yang sebelumnya dia tidak perlu mikirin akunting, nggak perlu mikirin jurnal-menjurnal, sekarang dia perlu bayar akuntan untuk menjurnal. Oke? Atau kalau dia tidak konsultan pajak ataupun tidak bayar akuntan, maka dia tetap perlu menghabiskan biaya atau tenaga atau waktu untuk mempelajari pajak dan akunting. Ini effortnya luar biasa ya. Kemudian yang paling bahaya lagi adalah si orang pribadi akan bayar pajak lebih tinggi daripada yang selama ini dia bayar. Sudah pasti teman-temannya tidak akan terjadi di dunia ini. Lu gara-gara menghilangnya PPh final akan bayar pajak lebih rendah daripada sebelumnya itu nggak akan terjadi teman-teman ya. Jangan berharap seperti kata-kata Bu Sri Mulyani ya. Oke. Nah, jadi wajib pajak akan dirugikan. Sudah clear ya, dia masih bayar konsultan pajak, bayar akuntan, bayar pajak lebih tinggi, gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nomor dua, kita lihat dari sisi konsultan pajak, orang-orang kayak gue nih ya, apakah kami akan diuntungkan atau dirugikan? Jawabannya kami pasti diuntungkan, teman-teman ya. Semakin banyak masalah di pajak, semakin untunglah orang-orang seperti kami konsultan pajak. Semakin banyak masalah dari sistem pajak di Indonesia, akan semakin kayalah konsultan pajak seperti gue ini. Oke? Jadi bagi kami ini, tambah proyek, tambah duit, teman-teman ya. Kalau PPh final itu berhenti, maka pasti banyak masalah, pasti akan tambah proyek, artinya tambah duit bagi kami ini. Jadi konsultan pajak sudah clear akan diuntungkan. Nomor tiga, akuntan atau seorang yang bisa bikin akuntansi itu ya, sama seperti konsultan pajak ya. Orang-orang seperti ini akan menambah proyek, akan tambah duit ya teman-teman ya. Kemudian nomor empat, negara nih ya. Apakah negara akan diuntungkan atau dirugikan? Jawabannya akan dirugikan teman-teman ya. Kenapa bisa begitu? Kita lihat apakah menghilangnya PPh final UMKM akan menambah penerimaan pajak? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Manusia itu punya sifat begini loh. Kalau gua sudah mudah, gua nggak mau dipersulit. Kalau gua sudah murah, gua tidak mau dibikin lebih mahal. Itu sifat dasar manusia, ya kan? Nah, selama ini orang sudah dibikin mudah dan murah, ya kan? Tiba-tiba lu mau hilangkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang akan mencari berbagai cara untuk tetap menggunakan metode yang murah dan mudah. Contohnya, pakai MPP anak, MPP istri, MPP supir, MPP saudara, MPP siapapun, atau bikin PTP, bikin CV, bikin PT. Pokoknya orang tetap mau metode yang lebih mudah, lebih murah, dan akhirnya apa? Pajak tidak bertambah. Gitu ya. Kalaupun nambah, nambah dikit gitu. Tidak sesuai harapan. Kan negara maunya pajak nambah 10 kali lipat, ya kan? Pajak negara maunya orang pribadi naik minimal 3 kali lipat lah atau 10 kali lipat gitu kan supaya pajaknya clear benar gitu. Tetapi orang tidak mau. Nah, karena orang tidak mau, maka negara dirugikan. Penerimaan pajak tidak naik. Oke? Setelah penerimaan pajak tidak naik, apa akibatnya? Database-nya kacau balau. Yang harusnya si Awan ini pedagang, kok tiba-tiba dia nggak dagang? Ganti siapa nih si Awan? Dia pakai MPP orang lain lah, pakai bikin PTP lah, bikin CV lah. Jadi kacau database-nya, gitu loh.
Jadi negara yang sudah benar ke arahnya Cortex, ke arah yang betul siapa yang punya usaha, tiba-tiba kabur database-nya, tiba-tiba kacau balau database-nya. Gara-gara apa? Gara-gara orang menghindari. Gitu loh. Harusnya kan orang pajak maunya kita tuh langsung pegang tanggung jawab, kita punya bisnis, punya pembayar pajak, sehingga jelas siapa yang punya usaha, siapa yang punya harta, siapa yang punya pajak, gitu kan. Tetapi gara-gara ini orang kabur-kaburan, orang sembunyi pakai nama orang lain, NPP orang lain. Akibatnya apa? Database pajak jadi kacau balau. Jadi negara perlu memperhatikan ini. Penerimaan pajak tidak menaik, database kacau balau. Kalau begitu, efek jangka panjang bisa bisa busuk, bisa bahaya, gitu ya. Nah, jadi negara sangat dirugikan. Yang kelima, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan software accounting? Ini akan sangat diuntungkan, teman-teman ya, karena kan sebelumnya dia punya klien sekian, tiba-tiba nambah klien. Ini bisa nambah ribuan bahkan ratusan ribu klien, teman-teman ya, untuk software accounting ya. Jadi mereka akan suka sekali, happy sekali ya, termasuk gua orang yang happy kalau ini dihentikan PPh finalnya, karena kita dapat duit lebih banyak. Nomor 6, notaris juga sama ya. Notaris akan dapat limpahan bisnis ya. Orang bikin PT, bikin CV, bikin PTP, itu semua butuh notaris gitu. PTP nggak usah notaris sih, PTP nggak usah notaris, tetapi rata-rata notaris juga sudah mulai menyediakan jasa ini. Oke. Kemudian nomor 7, petugas pajak. Apakah petugas pajak akan diuntungkan atau dirugikan? Jawabannya diuntungkan, teman-teman. Bagaimana ceritanya? Kalau PPh final ini dihentikan, yang 0,5% dihentikan, akibatnya adalah akan banyak sengketa. Oke? Kalau banyak sengketa, banyak kasus, artinya banyak korupsi. Ini clear teman-teman ya, supaya supaya konteksnya paham teman-teman ya. Kalau banyak kasus, berarti akan banyak korupsi. Kalau banyak kasus korupsi, berarti petugas pajak akan diuntungkan, terutama oknum, ya, terutama oknum-oknum petugas pajak. Kalau orang petugas pajak yang benar, mereka tidak suka dengan sengketa, ya. Orang petugas pajak yang benar tidak mau bersengketa, tidak mau ada kasus. Tetapi kalau oknum petugas pajak semakin senang kalau semakin banyak kasus. Artinya apa? Semakin banyak celah untuk memeras, semakin banyak celah untuk minta duit, semakin banyak celah untuk berkorupsi ria bersama dengan wajib pajak. Gitu teman-teman ya. Jadi siapakah yang diuntungkan? Yaitu semua kecuali dua, wajib pajak dan negara. Dua ini akan dirugikan. Yang lain semuanya untung gara-gara berhentinya PPh final UMKM 0,5% ini. Ya, jadi gue berharap Pak Prabowo pakai otak Pak. Ya, carilah Menteri Keuangan yang punya otak, yang bisa berpikir dengan jernih, dan seharusnya ini akan diperpanjang PPh finalnya. Tidak ada alasan apapun yang bisa kita terima untuk menghentikan PPh final UMKM 0,5% ini. Oke? Semua terbantu. Sampai jumpa lagi teman-teman.